Setelah menghancurkan tembok di belakangnya, Jabber langsung menjerit kesetanan. Raungan Jabber membuat Rudo bingung dan sangat waspada. Pemuda itu harus menjauhkan diri agar jangkauan serangan Jabber tidak mengenai Gris dan Volo. Walau Rudo sudah berlari kencang, tapi Jabber mampu mengejarnya. Rudo berusaha melumpuhkan Jabber. Sayangnya piranti jiwanya tidak merespon sama sekali. Dia pun berusaha menghindari serangan Jabber dengan susah payah. Di sini Rudo menyadari bahwa Jabber telah berubah menjadi pribadi baru yang sulit dikendalikan. Lelaki itu benar-benar kehilangan kesadarannya akibat penggunaan racunnya sendiri. Jimat Gris hanya bereaksi pada niat jahat, sementara kasusnya Jabber benar-benar berbeda. Rudo pun tidak menyangka kalau tekniknya bisa dipatahkan secepat ini. Bagaimanapun juga, komitmen dan pengalaman bertarung Jabber berada di atas rata-rata orang normal. Jabber lantas menyerang Rudo dengan brutal. Cakar-cakarnya terus melesat dan berusaha menggapai Rudo. Banyak pilar bertumbangan akibat serangan mengerikan tersebut. Kendati mendapatkan banyak serangan beruntun, untungnya Rudo berhasil menghindari seluruh serangan itu. Tapi Jabber yang kesetanan terus menekan Rudo tanpa ampun hingga pemuda itu benar-benar terpojok. Ketika Rudo kesulitan menghindari serangan, tanpa disangka sebuah tongkat melesat dan menghantam Jabber. Rudo pun kebingungan dengan apa yang tengah terjadi. Dia pun sadar bahwa tongkat tersebut adalah piranti jiwanya Zanka. Dan benar saja, Zanka terlihat sempoyongan dan ingin membuat perhitungan dengan Jabber. Lelaki itu sangat muak karena Jabber meninggalkannya di tengah pertarungan dan malah memilih bertarung melawan Kroco seperti Rudo. Zanka merasa belum kalah dan kini dia akan membuat Jabber bertekuk lutut. Rudo terlihat lega melihat Zanka masih hidup. Walau begitu lemas, namun Zanka tidak ingin Rudo meremehkannya. Tapi dia memuji kemampuan Rudo yang sudah bisa mengendalikan piranti jiwanya dengan benar. Walau cukup keren, sayangnya kekuatan Rudo tidak berguna untuk melawan Jabber saat ini. Zanka sendiri sudah menganalisa dan mengetahui kekuatan Rudo. Sebelumnya dia sudah menonton dan menganalisis pertarungan antara Rudo dan Jabber. Bagaimanapun juga, Zanka lebih senior dan menjadi pelatihnya Rudo. Hal inilah yang membuatnya memiliki pengalaman melebihi Rudo. Zanka berkata bahwa tekniknya Rudo tidak bisa menyerang, sementara Zanka sendiri tidak bisa bergerak karena efek racun Jabber masih aktif. Zanka pun berencana melakukan percobaan, di mana dia mengusulkan agar bisa menyerang Rudo sekali saja. Jelas saja Rudo kebingungan dengan maksud Zanka. Zanka memang kesulitan bergerak, tapi jika Zanka menyerang Rudo, maka ada kemungkinan piranti jiwanya Rudo bisa bereaksi dan menggerakkannya. Selain itu, tongkat Zanka memiliki jangkauan serangan yang jauh lebih luas daripada tinjunya Rudo. Tentu saja hal itu memungkinkan tongkat tersebut mengenai Jabber tanpa resiko tercakar. Walau cukup berbahaya, namun keduanya sepakat dengan rencana itu. Jabber pun bangkit dan kembali menyerang dengan beringas. Di sini Zanka mengingatkan Rudo agar tidak terkena cakaran Jabber. Jika sampai tergores sedikit saja, maka Rudo pasti tidak akan bisa bergerak sementara waktu. Zanka pun benar-benar marah karena sebelumnya cakar itu berhasil melumpuhkannya. Dia lantas menyerang Rudo dengan serius. Tapi detik itu juga jimat Gris mengunci dan melesatkannya mendekati Jabber. Walau agak kaget, namun Zanka segera memukulkan tongkatnya hingga si Jabber terhempas dengan begitu parah. Zanka sungguh tidak menyangka kalau teknik Rudo bisa bereaksi secepat itu. Di sini Rudo malah kesal karena Zanka berniat memukulnya dengan serius. Tapi Rudo tidak bisa berdebat karena Jabber kembali melesat. Dia pun kembali melesatkan Zanka. Zanka lantas mendaratkan serangan kuat pada Jabber. Tidak hanya sekali, Zanka terus memukuli Jabber hingga lelaki berambut gimbal itu babak belur tidak karuan. Selain itu, serangan Zanka bisa membuat Jabber kembali sadar dari mode gilanya. Tanpa membuang waktu, Zanka kembali menghantam Jabber hingga tersungkur. Sayangnya setelah itu Zanka kehabisan tenaga dan tidak bisa bergerak. Dia pun terkapar tidak berdaya di lantai. Sementara itu Rudo begitu kaget melihat piranti jiwanya hancur lebur. Jimat Gris tiba-tiba berubah menjadi debu dan terbang tertiup angin. Rudo merasa bersalah karena sudah menghancurkan jimatnya Gris. Dia benar-benar bingung bagaimana nanti harus bersikap di hadapan Gris.
Pemuda itu menyalahkan dirinya sendiri karena kelakuannya mungkin akan membuat Gris membencinya. Sejalan dengan itu, Rudo tiba-tiba tersungkur dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Zanka pun menyadari, ternyata punggung Rudo sudah terkena cakaran Jabber. Parahnya, si Jabber malah bisa bangkit kembali setelah menusuk lehernya sendiri dengan cakar kiri. Zanka sangat bingung mengapa Jabber masih sehat walafiat, padahal sebelumnya dia sudah dipukuli dengan begitu parah. Zanka pun mengira kalau cakar kiri Jabber memiliki kemampuan menyembuhkan diri. Tapi nyatanya tidak demikian. Cakar kiri tersebut hanya bisa menghilangkan rasa sakit saja. Dikarenakan Zanka akan kembali pulih dalam beberapa menit, Jabber pun kembali menusukkan cakar kanannya pada Zanka. Jelas saja tusukan itu membuat Zanka meringis dan semakin lumpuh. Jabber lantas mendatangi Rudo sambil menyeringai. Di sini Zanka benar-benar kesal tidak bisa menghentikan Jabber yang nampak berlalu begitu saja sambil menggendong Rudo. Jabber nampak senang bukan kepalang setelah berhasil membawa Rudo keluar bersamanya. Tapi saat melesat ke lantai atas, pria berambut gimbal itu malah kaget. Dia merasa bahwa seharusnya masih berada di dalam gedung. Ternyata gedung tersebut sudah dipangkas oleh Rio hingga ruangannya terbuka lebar. Sedetik kemudian Engine menusukkan ujung payungnya pada Jabber. Serangan dadakan itu membuat Jabber terhempas parah hingga menabrak dinding beton. Engine dan para cleaners nampak sangat marah dengan tipikal buruk kelakuan Jabber. Melihat dalamnya lantai gedung ini, Engine pun memahami mengapa Joker tidak bisa merespon panggilan darurat. Lelaki itu benar-benar geram karena Ryder sudah menggunakan cara busuk untuk menculik Rudo. Jika para supporter tidak mencari telepon di kota terdekat dan meminta tolong, jelas saja cleaners pasti kecolongan. Seorang supporter bernama Tomo nampak mengkhawatirkan kondisi Gris dan yang lainnya. Tapi Engine segera menenangkan Tomo, apalagi Gris bukanlah pria yang lemah. Jadi untuk saat ini Engine meminta agar Tomo dan para supporter menolong Gris sesegera mungkin. Dengan penuh amarah, Engine tidak akan membiarkan Jabber pulang begitu saja setelah membuat masalah serius dengan cleaners. Dia juga akan menginterogasi Jabber terkait dengan berbagai masalah yang terjadi di tempat ini. Tapi bukannya ketakutan, si Jabber malah terlihat sangat bahagia dengan tekanan Engine. Sebenarnya bisa saja dia kabur dan melakukan rencana evakuasi pelarian, tapi di sini dia hanyalah bawahan yang harus melaksanakan perintah atasannya. Jadi apapun alasannya, Jabber akan membawa Rudo pulang bersamanya. Bahkan jika kalah dan harus tewas di tempat ini, Jabber tidak gentar sama sekali. Lelaki berambut gimbal itu tidak akan pulang sebelum menyelesaikan kewajibannya. Dia lantas mengaktifkan Mankira dan bersiap melesatkan serangan. Tapi sebelum melakukan serangan, tiba-tiba saja tubuh Jabber dikunci oleh seorang wanita yang bernama Kutoni Andor. Dengan wajah datar, Kutoni meminta Jabber pulang karena sudah kehabisan waktu. Tapi Jabber langsung menolaknya karena dia harus membawa serta Rudo. Awalnya Jabber marah-marah karena Kutoni menahannya. Tapi setelah Kutoni berkata kalau bosnya tersenyum lebar, anehnya si Jabber langsung terdiam tanpa kata. Jabber tiba-tiba menurut dan kembali menyeringai. Walau sangat disayangkan, tapi Jabber harus berpamitan pulang pada member cleaners. Tapi sebelum pulang, lelaki psikopat itu mengungkapkan rasa bahagianya setelah bermain-main dengan Rudo. Rudo pun berusaha menghentikan Jabber. Dia berjanji akan membalas perbuatan buruk Jabber pada Gris hingga berkali-kali lipat. Lagi-lagi si Jabber tertawa lepas. Dia benar-benar menyukai semangat bertarung Rudo. Jika nanti bertemu kembali, lelaki itu menantikan pertarungan melawan Rudo yang lebih menarik. Di sini Jabber agak kaget setelah dia menyadari bahwa sarung tangan Rudo memiliki sebuah logo seri aneh di atasnya. Lelaki itu tersenyum melihat banyaknya kebetulan yang terjadi sejak bertemu dengan Rudo. Bosnya Jabber juga pasti akan senang jika mendapatkan informasi ini. Jabber pun berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan melakukan persiapan yang matang demi menjemput Rudo. Dia meminta agar Rudo menjaga sarung tangannya dengan baik agar suatu hari nanti bisa kembali bermain bersama-sama. Jabber lantas memasuki manhole yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Kutoni. Setelah itu manhole tertutup secara otomatis hingga menghilang bak di telan bumi.
Para cleaners pun nampak kaget melihat kemampuan teleportasi yang tidak biasa ini. Beberapa saat kemudian Zanka, Chris, dan Frodo berhasil dievakuasi ke permukaan. Kondisi Chris terlihat tidak begitu baik, dan tentu saja hal ini membuat Frodo sangat khawatir. Pemuda itu terduduk lesu di hadapan Chris. Dia juga meminta maaf karena sudah merusak jimat milik Chris. Dalam keterbatasan, Chris mengungkapkan bahwa benda tersebut merupakan miliknya yang paling berharga. Tapi jika benda itu bermanfaat untuk Frodo, maka Chris tidak mempermasalahkannya dan justru malah senang sekali. Jelas saja jawaban Chris membuat Frodo semakin merasa bersalah. Jimat itu pun hancur berterbangan bersamaan dengan hembusan angin.